bagaimana cara untuk merubah mindset kita sebagai wanita untuk karena definisi cantik sekarang ini itu kan yang putih, yang seperti itu, dan di media itu kan sangat masif. Bagaimana cara kita itu untuk merubah mindset agar kita itu lebih bersyukur dengan apa yang ada di diri kita. Seperti itu. Baik ya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana mengubah mindset ya? Para wanita sekarang ya pengennya putih, mancung, bibir tebal, alis melengkung, dagu lancip. Kemudian kata guru saya dulu, ini saya tahu kenapa. Dulu ada pelajaran bedah plastik. Ada pelajarannya bedah plastik ini. Dibahas tentang definisi kecantikan. Jadi katanya zaman sekarang itu definisi kecantikan tadi ya, tinggi, putih, kurus. Ya seperti mie bihun. Ya dia. Ya, pintar masak seperti rice cooker dan menyejukkan seperti kipas angin. Ya. Ya. Lengkap ya, putih, tinggi, langsing, menyejukkan, kipas angin. Insyaallah. Atau putih, ya putih, kemudian dia apa? Putih, kemudian apa? Keibuan, kemudian bisa apa? Bisa keibuan, kemudian juga menghasilkan susu yang banyak, ya sapi gitu ya. Enggak. Insyaallah. Ya. Iya ya. Jadi bagaimana cara mengubah mindset? Kan pengen putih, pengen apa, dan ini semua memang para akhwat dan ummahat tidak terlepas dari pengaruh media. Media. Artis, putri kecantikan, Miss Universe. Kemudian ada juga kalau artisnya Instagram apa namanya? Hah? Oh, selebgram ya. Selebgram, pakai kol-kolah, selebgram gitu. Kol-kolah ya. Nah, jadi memang benar gitu ya. Cara kita supaya pertanyaan kan lebih bersyukur, lebih qanaah, memang kita gunakan hadis tadi. Hadis Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika alla tadzaru ni'matallahi alaikum." Jadi cara kita bersyukur, katanya Nabi SAW, lihatlah selalu yang di bawah kita dalam urusan dunia. Jangan melihat yang di atas-atas terus. Yang demikian supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah yang banyak kepada kita. Jadi kalau kita ingin bersyukur tentang apa yang kita dapat sekarang, mungkin ada yang bilang, kok Allah ciptakan saya hitam sih? Gitu. Kok Allah ciptakan saya mancung ke dalam? Misalnya, misal gitu ya. Kok Allah ciptakan saya begini? Itu sudah takdir Allah. Bagaimana caranya? Jangan melihat yang di atas terus. Jadi kalau tontonannya mungkin artis-artis, Miss Universe, kemudian selebgram, itu kurang bersyukur nanti. Kurang bersyukur. Dan para jamaah sekalian, para akhwat dan ummahat, ini saya bahas sedikit tentang definisi kecantikan di zaman modern. Saya dapatkan dalam kuliah bedah plastik dahulu. Jadi di zaman dahulu, para akhwat dan ummahat, ini menunjukkan bahwasanya cantik relatif. Tapi jangan bilang jelek mutlak, ya, jangan ya. Ini membuktikan cantik relatif. Cantik relatif ya. Nah, setelah adanya televisi dan media dalam ilmu bedah plastik, sekarang kecantikan tersebut menjadi satu patokannya. Patokannya adalah artis Miss Universe dan Putri Indonesia dan sebagainya gitulah. Karena ada media. Sedangkan di zaman dahulu itu kecantikan itu berbeda-beda. Contoh, kita bahas hadis dibahas oleh Imam Nawawi. Ini kita bahas hadis dulu ya. Salah satu yang dilarang dalam hadis tersebut adalah perempuan al-mutafalijat. Perempuan mutafalijat
definisinya dijelaskan oleh Imam Nawawi, mutafalijat adalah perempuan yang dia mengerik gigi, merenggangkan gigi. Lil husni, karena untuk cantik. Jadi kenapa mutafalijat dilarang? Karena patokan kecantikan di zaman dulu kata Imam Nawawi adalah perempuan dengan gigi yang renggang-renggang. Jadi zaman dulu perempuan biar cantik gimana? Giginya dikikir sehingga renggang-renggang. Katanya lebih cantik dan lebih muda. Makanya dilarang al mutafalijat, nggak boleh. Kalau sekarang mau ibu-ibu para akhwat, mau nggak giginya renggang-renggang dikikir antar gigi? Nggak. Menunjukkan kecantikan setiap zaman relatif. Kemudian yang katanya Cleopatra, yang kecantikan Cleopatra tersohor, yang setiap hari dia punya resep kecantikan berbandingkan susu, bahkan sampai teori yang mengatakan dia punya menjaga kecantikan dengan memandikan darah perawan. Cleopatra, dan konon sampai membuat Julius Caesar Romawi bertekuk lutut dengan kecantikannya Cleopatra. Setelah Cleopatra tersebut direkonstruksi di zaman sekarang, ternyata Cleopatra gemuk dan pesek. Ya. Kemudian kita pindah ke suku sekitar Thailand, ada perempuan yang lehernya panjang. Semakin panjang semakin cantik, semakin banyak yang ini panjang. Kecantikan berbeda-beda. Ya, di Indonesia pun jangan salah. Di Indonesia di tahun 50-40 perempuan cantik yang berisi. Mohon maaf katanya montok ya. Nah, berubah sekarang pengennya kurus, ceking. Ya, tadi ya tinggi semampai, semeter tak sampai. Gitu ya. Ya. Jadi berbeda-beda. Dan ini membuktikan bahwasanya kecantikan relatif. Setiap zaman. Nah, setelah adanya, menurut ilmu bedah plastik tadi, setelah adanya media Miss Universe satu semuanya. Jadi mau dari Amerika, dari utara, selatan, India, kemudian Korea, mana dimanapun sampai Afrika, mereka patokannya adalah yang cantik adalah Miss Universe. Seperti itu. Dan disebutkan teorinya. Ya, pertama memang tinggi, kurus, rambutnya lebat, tebal, kemudian dagunya agak runcing, bibir tebal, hidungnya mancung, alisnya melengkung, mata besar. Itu disebutkan dalam teorinya itu. Persis. Ya. Sehingga ada operasi untuk membuat dagunya menjadi runcing. Caranya salah satunya dengan memotong tulang rahang. Ini rahangnya. Jadi coba nanti di searching ada ya, operasi di Korea itu tulang rahangnya ini dipotong supaya ininya lancip. Operasi mancung hidung. Operasi membuat mata besar dengan kelopaknya ini garis kelopaknya itu dibuat supaya jadi besar. Terutama orang-orang Korea tuh yang sipit-sipit itu supaya dia matanya lebih besar sedikit, itu garisnya itu dibuat, ada operasinya. Karena sudah jadi patokan kecantikan, mata besar. Sehingga kuncinya jangan membandingkan dengan kecantikan para artis dan sebagainya. Itu mereka sebenarnya kalau mau terus terang, mereka sebenarnya biasa-biasa aja. Yang bikin cantik adalah cuan. Makanya bapak-bapak gitu ya. Kalau mau cantik ini bang, ya bukan begini. Ini dulu uang. Ini uang maksudnya nih ya. Zaman sekarang mau cantik uang, perawatan. Makanya ibu-ibu bilang ke bapak-bapak gitu ya, kalau saya cantik tuh dimodalin. Betapa banyak bapak-bapak menuntut ibu-ibu supaya cantik, pengen cantik ibu-ibunya. Tapi pas tahu harga make up dan daster, bapak-bapaknya bilang, aku cinta kamu apa adanya. Gitu. Salah ya. Salah. Dan kita sebagai seorang muslim ya, para akhwat dan ummahat, kita gunakan hadis tadi. Idza nazara ilaiha sarrathu. Jadi definisi cantik adalah yang penting suami ridho, suami senang, suami itu
suka, udah nggak usah pedulikan yang lain. Mungkin demikian untuk menjawab pertanyaan ini, insya Allah ya. Lanjut.